Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini akan berbicara lanjutan yang lalu, bahwa tidak ada nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya selain nikmatul iman wal Islam. Tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkasihnya selain anugerah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang tertingginya nikmat. Andai orang punya apartemen, andai orang punya mobil banyak, punya duit banyak di bank-bank ditaruh, punya harta ablak-ablakan, punya kontrakan banyak, tapi tidak punya iman dan Islam di dadanya, merugi dia, merugi. Andai orang tidak punya apa-apa, baju atu-atunya itu juga dibagi kaos tuh dari capres, dari partai ya, dari partai. Sarung enggak ada, atu-atunya sarung BHS merek Atlas, boleh hasil santunan, boleh hasil santunan, singkatannya BHS juga, punya atu-atunya. Tapi dia punya iman dan Islam, kaya dan beruntung dia, meski tidak punya apa-apa. Nabi bilang, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qaniyah. Berbahagialah orang yang dapetin hidayah Islam meski rezekinya pas-pasan, yang penting qanaah, yang penting punya hidayah Islam. Dan kita akan bercerita bagaimana orang yang paham tentang nikmat. Kayak saya tidak ngerti sama cincin. Orang kasih cincin, ambil aja, hitam kayaknya bagus nih, padahal tai unta, karena nggak ngerti. Kalau orang ngerti, dia bawa ke Jati Bening, Rawa Bening, oh diukur, ini batu palsu, imitasi, masakan. Kita nggak ngerti. Orang yang nggak ngerti kudu percaya sama yang ngerti, kan begitu. Teman kita ngerti batu, ya kita percaya. Ini palsu guru, baik-baik, jangan ya, begitu, begitu, gitu. Ketika orang-orang takut sama virus, kata dia, guru pakai virus, saya pakai virus. Orang takut sama virus, kita pakai juga akhirnya, begitu. Itu kayak begitu. Jadi artinya orang yang nggak ngerti kudu ngikut sama yang ngerti. Itu begitu. Orang nggak ngerti itu, kita mengerti, begitu. Begitu kita nggak ngerti tentang nikmat iman dan Islam nih, mau diterangin yang ngerti-ngerti tentang nikmat iman Islam. Kata Imam Ghazali, waktu Nabi Yusuf hilang, dikata sama babanya viral, dimakan macan, padahal kagak. Jadi yang namanya pengelabuan berita bukan baru, begitu dari dulu, begitu. Pernah ada KM 36, KM berapa?
Berapa? Oh, 50. Itu beritanya macam-macam. Itu memang begitu. Zaman Nabi Yusuf juga kejadian. Namanya disebut rekayasa berita. Begitu, rekayasa. Begitu, rekayasa berita. Ini tinggi, bagus, didemenin, itu namanya rekayasa. Rekayasa berita. Faktanya aja. Kalau main catur itu, kalau rajanya udah goyang-goyang jalan ke sana kemari, itu udah alamat mau kalah. Kalau main catur, begitu. Kalau rajanya diem aja, benteng yang jalan, pion, itu masih aman, masih aman. Gitu. Kalau main catur, ente jangan catat. Ini ngaji tasawuf. Ente mau kadang suka baperan, jadi susah saya ini. Begitu, rasanya saya ini mau lurus saja. Ente kalau nyengir jadi belok lagi, mau lurus begitu. Emang hidup itu kayak begitu kayaknya ya. Nabi Yakub nih dapat berita hoak bahwa Nabi Yusuf itu dimakan macan. Buktinya ini loh, bajunya ada darah, padahal darah kambing. Begitu, darah kambing. Itu begitu. Tapi dia percaya ini ada yang nggak beres ini, nggak ada yang nggak beres. Nanti kalau udah perubahan itu bakal terbongkar itu. Kata Nabi Yakub, Nabi Yakub nih, ente kadang susah juga. Jadi, aduh, apa udah aja ngaji nih ya? Saya susah nyeritainnya. Tapi percaya itu Nabi Yakub. Yusuf masih hidup, masih hidup. Kata Nabi Yakub begitu, masih hidup. Singkatnya, Yahuda mencari kabar saudaranya ini. Yahuda itu yang agamanya namanya Yahudi. Yahuda namanya, pakai zalit tapi jadi Yahudi. Nyari ke Mesir. Mesir. Sebelum ada Firaun, Firaun belum ada. Karena Firaun ini baru, namanya kaum Amalek. Baru itu. Kibet. Jadi rajanya namanya Aziz, presidennya panggilannya Aziz. Aziz itu raja di Mesir di zaman Nabi Yusuf. Jadi nama rajanya panggilannya Aziz. Aziz itu artinya raja. Kalau kita orang presiden dah begitu, Najasyi, Kisra, Kaisar gitu. Aziz itu Kaisar gitu, Romawi. Jadi beda-beda maknanya. Yang dipertuankan agung. Jadi ketemu Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Dia sama Bunyamin kali itu. Bunyamin. Orang Betawi susah ngomong Bunyamin. Benyamin. Iya. Benyamin itu artinya Bunyamin. Gitu. Kita Benyamin. Benyamin S. Nah, datang nih kata Nabi Yusuf, lo bawa baju gua sebagai ciri bukti bahwa Nabi Yakub tuh matanya karena banyak nangis akhirnya jadi buta. Kalau bahasa kita orang katarak gitu, katarak, jadi selaputnya tertutup. Nah, jadi tertutup begitu. Maka kemudian kata Nabi Yusuf, bawa baju gua, antarin aja. Maka datanglah Yahuda sama Bunyamin ke Nabi Yakub alaihissalam. Dia tanya, Nabi Yakub, ini roman-roman nih gue cium, gue ngendus Yusuf nih, gitu. Baru baju doang, udah percaya Nabi Yusuf, begitu. Iya, Yusuf hidup. Di mana dia? Di Mesir. Jadi raja, Pak. Raja hebat dia, raja.
begitu Raja Yusuf, begitu raja. Bukannya tadinya dibully dia, mau masuk KPK, enggak lolos dia, enggak apa-apa. Tapi dia raja kan, raja begitu, raja. Jadi Yusuf tuh begitu. Oh raja, oh raja. Nabi Yakub nanya nih, ala ayyidin tarabta. Agamanya apa? Nanya agama. Pedulinya tuh. Begitu. Enggak kemudian senang enggak, sehat enggak, yang ditanya agamanya apa. Dijawab ala dinil Islam, masyarakatnya semuanya agama Islam, di bawah kepemimpinan Yusuf. Cakep dia mimpinnya, cakep begitu, cakep, cerdas Yusuf. Apa jawab Nabi Yakub? Al-ana tammatin ni'mah. Kalau begitu mah dadah, tamam, pol, udah 100, saya girang banget. Tuh, bukan suburnya, zolim apa adil tuh raja, korup apa kagak, KKN apa kagak ditanya. Yang ditanya bagaimana masyarakat pada memeluk Islam di bawah kepemimpinan Yusuf. Alhamdulillah, nikmat besar. Tuh, orang yang mengerti bahwa Islam itu nikmat besar, betapa suburnya Mesir di bawah kepemimpinan Yusuf kagak dinilai, kecil, tapi yang dinilai beragama Islam. Sebab andai orang diberikan dunia dan isi-isinya, tapi Islam tidak ada pada dirinya, rugi. Di dunia senang berapa tahun sih, paling banter 100 tahun, ujungnya mati. Lama adabnya, lama, abad dan abidin, rugi. Nikmat yang besar itu bila mendapatkan nikmat iman dan Islam. Andai orang di dunia hidupnya fakir, makan sewaya-waya, susah makan, begitu. Paling makan pakai daun kelor, pakai telur, begitu, biar ada banyakan telurnya, campur kelor lebih banyakan, begitu. Enggak direbus, takut susuknya luntur, begitu, pakai daun kelor, begitu, kayak begitu. Orang susah, tapi punya iman Islam. Susah sebentar, 100 tahun di dunia paling banter. Habis itu mati surga selamanya, nggak ada bandingannya. Makanya ketika dapetin nikmat iman dan Islam, kata Nabi Yakub, al-an tamatin nikmat. Cakep dah. Jadi yang dilihat itu begitu. Makanya ketika menjelang wafat Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Anda kalau saya mati nyembah siapa? Agama. Ini yang disebut dalam lagu Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya. Jiwa dulu. Gampang bangunin fisik, jiwa dulu yang harus dibangun. Jiwa ini yang benar. Kalau jiwa benar enak, fisik enak. Fisik, jiwa dulu. 1, 2. Kata ulama, tidak ada satu ungkapan kata yang paling didemenin sama Allah selain daripada seseorang mengungkapkan dengan lidahnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau berikan nikmat dan hidayah Islam kepada kami. Ini Allah dengan orang yang kaya begini. Terima kasih sama Allah.
ama nikmat iman dan Islam. Makanya kenapa orang baca ratib hidupnya makin tertib? Mengapa orang yang baca ratib rezekinya kagak bakalan raib? Sebab di dalamnya ada syukur besar terhadap nikmat besar yang 7 kali diulang-ulang, ya dzal jalali wal ikram amitna bil Islam. Maknanya Islam jangan sampai lepas ya Rabb, sampai mati. Syukur dan khawatir. Ini adalah kalimat yang paling tingginya kalimat di dalam Ratibul Haddad. Penting mengulang-ulang baca ini dalam lamunan-lamunan kita, dalam bengong-bengong kita, ya dalam jalan. Amin. Kalau Imam Haddad bacanya singkat mitna, nggak amitna, rada panjang misalnya, pakai a-nya mitna, pakai singkat, tapi nahwunya nggak pas begitu. Murid-muridnya udah amitna biar benar, Imam Haddad mitna, begitu singkat. Tidak ada kalimat yang paling sempurna pada kesyukuran hamba selain bila dia mengucapkan terima kasih Allah, kau berikan nikmat dan hidayah Islam. Jangan duit doang nikmat, jangan sehat doang, hidayah Islam juga nikmat. Nikmat ini penting, hidayah Islam ini syukur. Ini aja yang kita kudu bolak-balik. Syukur itu nikmat iman Islam. Biarin urusan politik, biarin. Saudara, mau bagaimanapun montang-mantingnya saudara, mau bagaimanapun orang memberitakan masalah Pak Anies kayak bagaimana, tetap aja dia nomor 1. Begitu. Nomor berapa? Iya, begitu. Mau digimanain aja, orang mau dikata apa kayak dia, tetap aja nomor. Iya begitu. Jadi kita mikirin hidayah iman Islam. Ini kita pikirin, jangan terlepas kita dari kita, ngeri. Makanya dalam sholat tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Ini minta iman Islam, bukan bahasanya tunjuki kami jalan lurus. Jalan lurus tanpa agama Islam, tunjuki kami agama Islam. Quran itu baru terjemah leterlek bahasa. Leterlek bahasa, leterlek bahasa itu enggak cukup. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja ini nggak bisa, kudu ada gurunya. Ada itu guru sekolah, gelarnya SPD, yaitu guru kuliah, mata kuliahnya bahasa Indonesia, jurusannya bahasa Indonesia, kan sehari-hari ngomong. Ini kudu ada gurunya, apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan. Ini kan bayaran banyak orang-orang Cina, nggak tahu dari Jawa galam macam ini, Bekasi. Tahu orang Cina nggak? Man, tahu orang Cina nggak? Oh tahu. Saya mau tanya sama kamu nih pernah lihat Cina nangis nggak? Oh enggak, begitu. Kalau saya nggak pernah, dia Cina biasa aja, nggak nangis. Lihat Cina aja nangis, mau ngapain? Begitu lihat doang aja nangis. Ya. Pernah lihat Cina nangis kan? Oh enggak. Itu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Tunjuki kami jalan yang lurus, maksudnya tunjuki kami agama Islam. Dalam tafsirnya tuh begitu. Dalam tafsirnya ini nikmat, biar kita paham.
Jangan sampai kita nggak paham. Kita jadi muslim aja udah nikmat banget. Maka lihat orang-orang daerah tuh kan kadang kita bikin acara maulid seringnya di kampung. Biar lihat tuh rumah-rumah reot dari bilik, rumahnya masih tanah tapi tahajud. Lah rumah kita gedong permanen, malam ngorok, dia syukur. Lah kita kudunya ngesyukur. Ini ada masalah kita. Begitu. Udah begitu. Namun kata Imam Ghazali, meski Islam ini adalah nikmat besar yang kita harus syukuri, tapi muslim ada roja, ada khauf. Awas, hati-hati. Begitu. Awas, hati-hati. Hati-hati apa? Kita lupa mensyukuri dikasih muslim, kurang bersyukur. Awas, ini enggak ngerti nikmat Islam. Kedua, awas jangan sampai mentang-mentang sekarang muslim lalu nyantai-nyantai, kagak ibadah, kagak sholat, kagak puasa, yang penting KTP Islam. Bahaya. Itu namanya terpedaya, maghrur, terpedaya. Awas jangan sampai terpedaya dengan Islam Anda. Jangan, sebab segalanya dilihat akhirnya. Jangan terpedaya. Sekarang muslim ngaji, dapetin taufik dari Allah, bisa ngaji, duduk. Ini jangan nyantai-nyantai. Ntar Allah cutik juga. Habis. Pokoknya kalau dicutik hilang. Kau hilang dari peredaran, dicutik kamu Allah. Allah tuh udah cutik orang gampang. Hilang. Kenapa? Dicutik. Itu namanya maghrur, terpedaya. Dipikir nggak ketahuan nih. Lama-lama ketahuan. Begitu. Kita nikmat iman Islam nih, jangan bangga jadi muslim, jangan khawatir mati kagak membawa iman Islam, bahaya. Sebab kata Imam Sufyan Tsauri, seorang tabi'in besar, wali min auliyaillah, ma amina ahadun ala dini illa sulim. Siapa aja orangnya yang merasa nyantai-nyantai, yang penting muslim, biar kata Islam KTP, bahaya, bakal dicabut keislamannya. Kita nggak bisa. Islam ini harus dilapisi dengan ibadah dan tindakan nyata. Nggak bisa asal Islam, nggak bisa. Harus jelas, harus ada identitasnya jelas, jangan abu-abu, remeng-remeng, nggak bisa. Islam agak-agak jelas begitu. Karena apa? Siapa yang merasa aman terhadap nikmat Islam, melainkan pasti bakal dicabut itu Islam dari dirinya. Mati kagak bawa iman Islam. Nyantai muslim mabok aja, nyantai yang penting gua Islam, ujungnya mati lagi mabok juga, overdosis, bisa aja, bahaya. Nggak boleh. Islam ini nikmat besar yang harus dipegang erat-erat. Tapi ingat, bisa meledak. Begitu. Yang meledak balon hijau, dar, itu yang hijau. Begitu. Tabung aja yang meledak yang hijau, kayak balon juga. Begitu. Jadi ini kita harus hati-hati iman Islam ini. Kalau kita nyantai-nyantai, lepas. Begitu. Enggak berasa. Kita ngeremehin agama. Ada orang mabuk, biarin aja dia. Biarin.
sama dengan setuju sama maksiat. Lah maksiat setuju maksiat bahaya. Minimal ingkar di hati. Gua kagak demen sama dia. Mabok. Enggak mabok baru kita demen. Karena kita yang enggak demen sama maksiatnya, bukan sama orangnya. Sama maksiat. Guru kami, kata Imam Ghazali, namanya Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Ghazali ini gurunya banyak. Gurunya guru sufi. Kata gurunya Imam Ghazali, bila Anda lihat orang kafir mabuk-mabukan, berbuat salah, nanti kekal di neraka, dengar cerita agama orang kafir tuh nanti di akhiratnya begini, kita jangan sampai nyantai-nyantai, sebab segala urusan ada di tangan Allah. Kita nggak paham. Jangan-jangan itu kita yang diomong, karena kita nggak tahu bagaimana Bal'am bin Ba'urah sholatnya, ibadahnya, iblis bagaimana ibadahnya, ujungnya. Apalagi kita yang ibadahnya kurang, nggak bisa. Fa'inal amru al-khutor, urusan itu mengkhawatirkan. Berbicara iman Islam, lepas repot. Wala tadri madza yakunu mil aqibah, Anda tidak tahu ujung kehidupan Anda bagaimana, Anda tidak tahu. Jangan tenang-tenang, jaga Islam dengan ibadah, dengan beramal soleh, menuntut ilmu. Untuk jagain Islam, jangan lepas, jangan lepas. Wa madza sabaqalaka fi hukmil ghaib, apa yang ada pada suratan takdir di Lauhul Mahfuz. Nabi sampaikan ada orang ibadahnya Masya Allah sampai jarak dia sama surga tinggal sejengkal, tapi catatnya di neraka, dia ngerjain amal neraka masuk neraka juga. Ada orang yang dituduh di neraka, maboknya setengah mati, ujungnya sampai di penjara, ngapal Quran, ibadah luar biasa, mati dalam ibadah, surga juga. Karena kita nggak tahu ujungnya bagaimana. Jangan tenang-tenang, nggak boleh. Anda jangan terpedaya dengan beningnya waktu. Kita ngaji segala macam, jangan. Karena di balik itu ada malapetaka yang kita tidak tahu. Nggak tahu kita. Begitu nggak tahu. Kita nggak paham kehidupan, kita nggak bisa nyantai-nyantai dalam hidup. Waspada perlu, buruk sangka jangan. Ini hidup. Kata sebagian ulama, wahai orang-orang yang terpedaya dengan sehat, ingat di balik itu ada aneka macam cobaan. Wahai orang-orang yang terpedaya dengan rezeki banyak, di balik itu banyak cobaan. Wahai orang yang terpedaya dengan perlindungan Allah jadi muslim, awas, di balik itu banyak cobaan yang merusak keislaman kita. Betapa ada orang sholat Jumat dicurigai, sok suci loh sholat Jumat, orang kayak gua nih mancing, alasan corona, begitu. Yang sholat diomelin, begitu. Yang ibadah, yang mancing kagak, begitu. Ini apa enggak lepas nih iman Islam? Begitu ibadah jadi bahan olok-olokan, sok suci tuh, sok dia, dan mampus begitu. Pada dia duduk aja di gardu, habis pulang Jumatan masih ketemu juga di gardu, begitu. Ini apa enggak lepas nih iman? Awas, ya maksarul muhtarin bil aisab, inna tahtaha anwa'an niqam. Wahai perkumpulan orang yang terpedaya dengan perlindungan Allah, awas, di balik itu ada aneka macam nikmat. Hati-hati, ngeri, takut terpeleset karena banyaknya nikmat.
Pokoknya biar aman, saya setuju apa yang dia omong itu, setuju. Pokoknya saya setuju, begitu, lebih selamat daripada bakal kacau. Itu begitu. Jadi setuju aja. Itu begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi iblis dengan perlindungan Allah, ibadah Masya Allah sampai jadi pimpinan malaikat, khazinul jannah, penunggu surga. Ujungnya tergelincir juga, suruh sujud sama Adam gak mau. Wa kana minal kafirin. Kelihatannya dia hebat, tapi di mata Allah dia dilaknat. Ujungnya begitu. Kita udah ngaji itu tentang Bal'am bin Ba'ura, udah kelewat. Nanti ada lagi namanya Barsiso, luar biasa hebatnya, udah wali, tapi sebetulnya dia musuh Allah. Jadi kita jangan kagum, kita harus hati-hati dalam hidup. Dalam hidup ada orang daun diputer-puter jadi duit. Hebat nih, hebat. Kita tanya rumahnya Pak Reon, ya percaya. Kalau dia punya, bikin aja sendiri. Begitu, bikin aja, bangun dah gedung yang bertingkat-tingkat. Begitu, tapi beneran itu daunnya duit. Ya Allah, kalau begitu mah nggak perlu dia nyak gue nih nyanyi, daun jadi duit. Ambil tuh daun pisang, bawa pasar Bayoran, jadi duit, bener nggak? Nah itu sih kagak hebat kalau timbang daun jadi duit, udah biasa. Yang kayak begitu, wah tuh, dalangin tuh daun kelapa jadi ketupat. Jadi nggak kayak begitu, kita nggak perlu kagum. Yang kagum orang sama ibadahnya, Masya Allah. Jangan ngiri sama orang kaya, jangan ngiri sama yang jabatan tinggi, ngiri sama orang tukang ibadah, tukang ngaji, iriin tuh. Gua pengen kayak dia. Ngaji mulu, gue pengen kayak dia sholat mulu, gue pengen kayak dia baca sholawat mulu, gue pengen kayak dia, apalagi ya, pokoknya baik-baik, iriin deh tuh, begitu. Jangan ngiri, dia punya motor PCX warna hitam, enggak usah, kayak begitu, kecil. Kuat ibadah itu nikmat besar. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah menyatakan, kam min mustadrajin bil ihsani ilaih, banyak orang yang diambulin dengan kebaikan kepadanya, dikata dia bener, kagak, emang biar lama masuk nerakanya. Begitu. Ibadah kagak, apa kagak, bengal terus tapi nggak ngalamin susah, itu memang Allah udah kelewat gendeknya, udah biarin aja. Begitu, namanya diambulin. Kamin maftunin bi husnil qawli fi, banyak orang yang terfitnah dengan bagusnya ucapan. Jangan. Kamin magrurin bisa terlihat, banyak orang yang terpedaya dengan ditutupi aib. Coba kalau aibnya keluar, satu sholat, satu bisul di wajah dari dulu sampai di malam, udah berapa? Lalu kita tenang-tenang dengan kita nggak sholat, bahaya. Taubat, ngeri. Hidup itu bainal khauf war raja, harap-harap cemas, optimis tapi waspada penuh. Itulah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Dia girang dengan nikmat iman dan Islam, tapi dia nggak mau tertipu, dilapisi juga dengan ilmu dan ibadah. Takut iman Islamnya dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kerugian besar. Wakil lidin nun al-Misri, nanti lanjutannya kayaknya sawal kayaknya. Masih ketemu? Sekali lagi. Baik, nanti kita cerita Dhunnun al-Misri, dan kita udah ziarahi di Mesir, tapi saat dengan saudara kita Yasir ini ndak keburu dan gajar-gajaran dengan travelnya bermasalah, jadi nggak nyantai sayanya. Dhunnun al-Misri, makamnya samping Robi'ah Adawiyah, itu Dhunnun al-Misri. Kita ziarah ya sama kawan-kawan kita di Mesir, makamnya wali besar Dhunnun al-Misri, seorang yang zuhud besar. Nama aslinya Sauban, disebut Dhunnun begitu. Itu luar biasa. Meninggal tahun 248 Hijriah sesudah Syafi'iyah.
meninggalnya. Kuburannya nggak jauh dari Imam Syafi'i, tapi lebih dekat dengan kuburan pengarang Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir. Di Mesir antara Sidi Uqbah bin Amir dan Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelah kanan. Itulah makam beliau di Mesir, sufi besar di Mesir, wali min awliya. Nanti materinya mendatang saja, segini aja begitu, karena materinya perubahan nanti. Sekian aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngaji bakal libur.